Di bawah langit merah kota, sebuah struktur aneh menggantung di udara, melayang dengan tenang namun mengancam. Tiba-tiba, sebuah portal berwarna ungu mulai memancarkan cahaya intens, memancarkan energi misterius yang berdenyut. Itulah Isle of Sighs, tempat berbahaya yang mengapung di atas kota, dengan portal di pusatnya. Dengan tatapan penuh tekad, tampak manusia terkuat di dunia, yang juga merupakan tokoh utama kita, bersiap untuk bertempur. Ia bersama pasukan elitnya sedang menempati posisi untuk menyerbu dungeon tersulit yang pernah ada. Suara laporan berita terdengar di seluruh negeri, mengumumkan bahwa tim Divine Reno akan mencoba menaklukkan dungeon terakhir berperingkat SSS. Orang-orang di jalan ramai membicarakan misi itu, mengingat selama 10 tahun terakhir tak satu pun tim berhasil mencapai bahkan bos terakhirnya. Pemimpin ekspedisi ini adalah Yan Hanshuo, pria yang mengenakan satu set lengkap 7 item peringkat SSS. Ia dikenal sebagai manusia terkuat yang masih hidup, sekaligus harapan terbesar umat manusia untuk menyelesaikan misi ini. Sang tokoh utama memperkenalkan dirinya. "Namaku Yan Hanshuo, umurku 32 tahun," ujarnya. Ia lalu menceritakan awal mula bencana ini saat entah dari mana portal-portal aneh mulai bermunculan di seluruh dunia. Seiring waktu, dari portal-portal itu muncullah binatang buas yang menyerang umat manusia. Manusia kemudian menemukan fakta mengejutkan. Dengan membunuh monster-monster tersebut, mereka bisa mendapatkan item yang membuat mereka lebih kuat. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Peralatan tempur diklasifikasikan dari peringkat F hingga SSS, di mana peringkat SSS adalah yang terlangka dan terkuat, impian setiap pemburu. Di dunia ini, kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Namun jika seseorang memiliki potensi S atau lebih tinggi, meski hidup miskin sekalipun, berbagai organisasi akan berlomba-lomba merekrutnya. Bagian Hanshuo hidup berubah total saat ia diketahui memiliki potensi SSS di usia 5 tahun, sebuah kejadian yang mengejutkan seluruh dunia. Kehidupan OP atau overpowered pun dimulai. Di usia 8 tahun, ia sudah berhasil menaklukkan dungeon peringkat E pertamanya. Pada usia 14 tahun, ia telah mampu membersihkan dungeon peringkat C seorang diri. Tak lama kemudian, ia mulai menantang dungeon peringkat B dan mengalahkannya sendirian. Puncaknya, ia memimpin tim pertama yang berhasil menaklukkan dungeon peringkat S. Sejak saat itu, umat manusia memandangnya sebagai yang terpilih untuk membawa kedamaian kembali ke dunia. Kini, di masa sekarang, ia dan timnya tengah bersiap memasuki portal terakhir. Namun sebelum langkah mereka dimulai, rantai-rantai yang menahan platform di bawah kaki mereka terputus, membuat mereka langsung terjun ke dalam kegelapan. Di dalamnya, terbentang sebuah ruang gua raksasa yang suram. Tantangan terakhir yang harus mereka lalui. Mereka tidak sendirian. Dari kegelapan, makhluk-makhluk aneh mengintai. Mata mereka berkilat penuh ancaman. Tiba-tiba, salah satu monster melesat menuju sang penyembuh tim. Dalam sekejap, Yan Hanshuo bereaksi. Tubuhnya bergerak secepat kilat, menghantam dan menyingkirkan semua makhluk itu dengan serangan mematikan. Namun pada saat yang sama, salah satu rekannya juga diserang. Rekan itu segera melepaskan jurus pamungkas, menghancurkan para monster di sekitarnya. Dengan kekuatan brutal, ia menghantam salah satu makhluk hingga tubuhnya hancur lebur. Monster-monster itu berukuran kecil, namun luar biasa ganas. Mereka terus menyerang tanpa rasa takut. Para anggota tim lainnya menatap pertempuran itu dengan wajah tegang. Sementara itu, sang pemimpin sekaligus protagonis tetap tenang. Matanya mengamati setiap gerakan musuh, menganalisis situasi pertempuran. Tiba-tiba, seekor monster besar dengan tubuh terdistorsi muncul, memimpin gerombolan musuh. Salah satu anggota tim melancarkan kemampuannya, seekor ular raksasa terwujud dan menerjang, melilit sang monster sebelum menancapkan taringnya. Racun mematikan segera mengalir membuat tubuh raksasa itu lumpuh. Melihat kesempatan itu, seorang pemanah bertutup mata menarik busurnya, bersiap melepaskan tembakan pamungkas. Pemanah itu menarik busurnya dan sebuah anak panah murni dari energi, mulai memancarkan cahaya yang sangat terang. Anak panah cahaya itu melesat dengan kecepatan tinggi, menembus udara dan menghantam tepat di mata raksasa tersebut. Teriakan kesakitan menggema ketika serangan presisi itu mengenai sasaran. Seorang pria berambut merah muda mendekat sambil mengejek sang raksasa, menyebutnya makhluk jelek. Ejekan itu mengaktifkan Reaper pasifnya, meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 30%.
Dengan senjata sabit di tangan, ia melompat tinggi dan berkata bahwa bagaimanapun juga, ia akan menghabisi monster ini. Sabitnya berpendar terang, membelah udara dengan kecepatan luar biasa sebelum menghantam tepat di kepala makhluk raksasa itu. Serangan tersebut membuat monster itu mengamuk. Setelah menghantam wajahnya, pria berambut merah muda itu berdiri dengan percaya diri, senjatanya disandarkan di bahu, menampilkan senyum tipis. Namun ia tidak menduga bahwa makhluk itu masih hidup dan kini menatapnya dengan tatapan mengerikan. Meskipun kehilangan kepalanya, tubuh sang raksasa kembali berdiri. Monster itu melancarkan serangan balasan, mengayunkan lengannya ke arah sang Reaper. Dalam keterkejutan, pria itu berusaha menahan serangan dengan sabitnya. Namun sebelum serangan mematikan itu menghantam, Yan Hanshuo, sang protagonis melompat masuk dan dengan kekuatan luar biasa membelah tubuh monster itu menjadi dua bagian dengan satu tebasan. Tubuh raksasa itu jatuh terpisah di tanah, tak lagi bergerak. Yan Hanshuo menegurnya agar tidak meremehkan dungeon peringkat SS. Hua menambahkan agar tetap fokus karena logika normal tak berlaku di tempat ini. Tim pun kembali membentuk formasi untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, mereka semua membeku, merasakan aura musuh di depan. Seluruh anggota tim Divine Rhino segera bersiap dalam posisi bertempur. Tak lama kemudian, sekawanan besar monster humanoid berlari cepat ke arah mereka. Yan Hanshuo bertanya-tanya, apakah dungeon ini menggunakan tipe serangan swarm, namun ia tak memiliki informasi apapun karena belum pernah ada tim yang selamat dari sini. Ia lalu memerintahkan Samo untuk menggiring para monster ke satu titik. Sang penyembuh tim langsung bersiap mengikuti perintah. Dengan kedua tangan disatukan, biarawati bertanduk itu mulai berdoa kepada ibu sucinya, memohon agar sang ilahi mengasihani makhluk-makhluk malang di dalam gua ini. Namun tiba-tiba, ia berubah, menampakkan wujud aslinya, dua senjata api besar di genggamannya. Dengan nada dramatis, ia memohon agar belas kasih membimbing mereka, lalu berteriak nyaring bahwa ia akan membimbing mereka semua ke neraka. Dengan senyum gila, sang penyembuh mulai menembakkan peluru ke segala arah. Peluru itu bukan peluru biasa, melainkan gumpalan aneh yang langsung menghantam para monster. Makhluk yang terkena serangan jatuh dalam pengaruh charm, menjadi tergila-gila dan kebingungan. Akibatnya, mereka mulai menyerang sesama mereka. Beberapa di antaranya bahkan memanjat kaki raksasa itu untuk menggigitnya, sementara monster-monster kecil memanjat seluruh tubuhnya dan menyerang tanpa henti. Pasukan musuh ini saling menghabisi berkat ulah biarawati gila itu. Setelah situasi terkendali, tim kembali melanjutkan perjalanan menelusuri jalur gua yang gelap dengan hati-hati. Yan Hanshuo bersiap menggunakan sebuah teknik bernama Rainbow. Senjatanya memancarkan cahaya emas menyilaukan. Ia meneriakkan kata Lotus, sementara batu-batu di sekitarnya mulai melayang seakan ia berubah menjadi sosok Super Saiyajin. Ia lalu menghantam batu-batu itu dengan kekuatan penuh. Gelombang kejut menyapu seluruh area membentuk salib geraksal dari cahaya kuning yang menyapu bersih medan pertempuran. Serangan itu menghancurkan segala sesuatu di jalannya, memusnahkan semua monster yang tersisa dengan tebasan beruntun di udara. Setelahnya, Yan Hanshuo berkata bahwa lebih baik mengakhiri mereka tanpa kekerasan agar tidak menderita. Pria berambut merah muda itu langsung memprotes, mengingatkan bahwa ia sendiri baru saja menghancurkan para monster hingga berkeping-keping, lalu berbicara soal belas kasih, menyebutnya justru kejam. Usai membersihkan area, tim menemukan sebuah gerbang raksasa yang menjulang megah di hadapan mereka. Dengan langkah waspada, seluruh anggota tim mengikuti Yan Hanshuo menuju pintu itu. Yan Hanshuo berpikir bahwa yang ada di depan mereka adalah boss room, ruangan yang belum pernah berhasil dicapai siapapun di dungeon ini. Ia memerintahkan seluruh anggota tim untuk meminum ramuan mereka dan memaksimalkan seluruh status. Ia juga meminta beberapa item khusus untuk pertarungan yang akan datang. Seorang rekan kemudian menawarkan kepada sang kapten sebuah ramuan peningkat yang baru dikembangkan. Ramuan itu diklaim dapat meningkatkan efek buff sebesar 20%. Tanpa ragu, Yan Hanshuo menerimanya dan meneguk cairan ungu tersebut langsung dari vial, bersiap menghadapi pertempuran. Dengan nada tegas, ia berkata bahwa segalanya akan diputuskan dalam beberapa menit ke depan. Keberhasilan atau kegagalan misi ini bergantung pada momen ini. Sekejap kemudian, gerbang raksasa mulai terbuka perlahan, menampakkan sebuah aula besar yang menjulang megah. Yan Hanshuo melangkah masuk menggenggam pedangnya. Berbeda dengan dungeon lain, ruangan ini tampak tanpa bahaya yang terlihat. Ia terus berjalan menelusuri aula itu. Namun, tiba-tiba berhenti, menyadari bahwa tidak ada satupun rekan yang mengikutinya. Ia menoleh ke belakang dan bertanya kenapa mereka semua hanya berdiri di sana, tanpa masuk bersamanya. Sebelum ada yang menjawab,
Matanya mulai bergetar aneh. Seketika, tubuhnya berlutut, batuk keras sambil memuntahkan energi asing yang aneh. Menatap tangannya, Yan Hansuo mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Ia merasakan pakaiannya terasa longgar, lalu menyadari sesuatu yang mengerikan. Dirinya sedang menyusut. Notifikasi muncul di hadapannya. Racun lumpuh tingkat tinggi telah menginfeksi tubuhnya. Fungsi fisiknya menurun drastis, dan ia mengalami guncangan hebat. Karena efek itu, sistem memperingatkan bahwa ia tidak dapat menggunakan set legendarisnya. Seluruh perlengkapan peringkat SSS yang ia kenakan dipaksa terlepas dari tubuhnya. Kini, Yan Hansuo menjadi kecil dan tak berdaya di hadapan rekan-rekannya, yang terlihat seperti raksasa baginya. Dengan mata memerah karena marah, ia berteriak agar mereka waspada, masih mengira masalahnya ada pada Boss Room, bukan pada timnya sendiri. Sang penyembuh lalu berjalan mendekat dengan tawa mengerikan. Langkahnya pelan, namun tatapannya iblis. Biarawati iblis itu menatap lurus ke arah kaptennya yang jatuh tersungkur, lalu berkata bahwa rencana mereka ternyata berhasil. Mata Yan Hansuo membelalak, urat-urat di pelipisnya menegang. Dalam sekejap, ia akhirnya memahami situasinya. Seluruh anggota tim kini muncul, memperlihatkan pengkhianatan besar yang telah mereka rencanakan. Pria berambut merah muda itu berkata bahwa ramuan tadi bukanlah ramuan peningkat. Dengan senyum licik, ia mengungkap rahasia racun tersebut, bahwa ramuan itu justru membuat kapten mereka menyusut drastis. Ia menjelaskan bahwa Yan Hansuo terlalu kuat untuk dilawan secara langsung, tetapi jika ia dibuat kembali muda, ia tidak lagi bisa menggunakan perlengkapan terkuatnya. Sang penyembuh berkata bahwa ia akan mengambil kalung sang kapten karena tidak memiliki item peringkat SSS. Anggota lain berkata bahwa sabuk ex-kapten itu sudah menjadi incarannya. Satu persatu, para anggota tim mengambil perlengkapan Yan Hansuo, membagikannya seolah mendapat jarahan dari musuh. Tergeletak di lantai, Yan Hansuo bertanya mengapa mereka mengkhianatinya. Ia tidak percaya karena mereka adalah rekan perjuangan selama ini. Pria berambut merah muda menjawab bahwa ini semua adalah ide Yanxi. Dengan nada penuh amarah, ia menuntut alasan di balik pengkhianatan itu. Namun pria berkacamata yang disebut Yanxi hanya menatapnya tanpa ekspresi, seolah tidak peduli sama sekali pada nasib mantan pemimpinnya. Dengan dingin, Yanxi berkata bahwa ia tidak punya alasan untuk disampaikan. Setelah seluruh item terbaik berhasil mereka ambil, mereka meninggalkan Yan Hansuo sendirian terbaring lemah di lantai dungeon. Saat itu, ia teringat 10 tahun persahabatan yang pernah mereka jalani. Seluruh momen perjuangan, tawa, dan kerjasama yang kini hancur berkeping-keping. Dengan kepala tertunduk, ia terbaring di lantai, hatinya remuk. Kepercayaan yang ia berikan sepenuhnya telah dihianati. Tatapannya dipenuhi kebencian, ia masih sulit mempercayai kenyataan pahit ini. Kesedihan yang ia rasakan berubah menjadi amarah yang membara. Namun, nasib buruknya belum berakhir. Dungeon tiba-tiba mengaktifkan fase terakhirnya. Makhluk-makhluk yang sebelumnya terpahat di dinding mulai bergerak, menatap mangsa barunya. Para monster raksasa kini mengepung sang tokoh utama yang kecil dan tak lagi memiliki pertahanan. Keadaannya bahkan lebih buruk dibanding sebelumnya. Salah satu makhluk raksasa bermata merah berdiri di hadapannya, namun tiba-tiba sebuah layar sistem muncul, memberikan utapan selamat atas pengorbanannya. Permainan itu memberinya hadiah sebagai bentuk penghargaan atas sikapnya yang menjunjung keadilan, meskipun ia telah dikhianati. Rupanya, setelah pingsan, ia kembali siuman. Pemandangan berikutnya memperlihatkan sebuah patung malaikat yang telah hancur berada di dalam ruangan bersamanya. Sosok malaikat itu tampak runtuh, sama seperti dirinya yang kini remuk secara batin. Ia terbangun dalam kebingungan, bertanya-tanya apakah dirinya masih hidup. Tatapannya berkeliling hingga akhirnya tertuju pada patung tersebut. Tiba-tiba, sebuah layar sistem kembali muncul, menginformasikan bahwa sebuah misi rahasia telah diaktifkan. Sebuah quest yang berkaitan dengan pengorbanan demi keadilan. Layar itu juga menampilkan pesan bahwa sistem telah mengatur 1 kali kesempatan untuk lahir kembali. Ia berpikir bahwa dirinya beruntung masih hidup.
Namun tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Dengan ekspresi bingung, ia bertanya-tanya, mengapa tubuhnya tidak kembali seperti semula? Ia masih kecil dan lemah, sama seperti sebelum semua kejadian itu berlangsung. Sebuah layar sistem menjelaskan bahwa proses kelahiran kembali mereplikasi tubuh pada saat kematian tanpa ada kesalahan atau pengecualian. Sistem menegaskan bahwa replikasi telah selesai dengan sempurna. Tidak ada alasan atau perubahan yang dapat mengubah aturan tersebut. Ia pun memahami bahwa rekan-rekannya sama sekali tidak mengetahui misi tersembunyi itu. Pengkhianatan mereka nyata, dan ramuan yang digunakan menjadi penyebab segalanya. Namun, ia tetap mempertanyakan keuntungan dari kelahiran kembali dalam kondisi seperti ini. Tubuhnya kini kembali seperti saat ia berusia 15 atau 16 tahun, di mana kekuatannya hanya berada di peringkat C. Menghadapi mantan rekan satu tim dalam kondisi ini hampir mustahil. Menyadari betapa buruk situasinya, ia tergeletek di lantai, kehilangan seluruh harapan untuk membalas dendam. Namun saat ia berbaring tanpa daya, sebuah layar sistem lain tiba-tiba muncul. Sesuatu yang tak terduga akan terjadi padanya. Layar itu memberitahu bahwa ia telah menerima sistem tanpa batas level, sebuah kekuatan baru yang kini terikat secara permanen dengannya. Dengan ekspresi terkejut, ia melihat sebuah bilah kemajuan balas dendam muncul. Harapan baru pun tumbuh dalam hati sang pahlawan yang telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri.